Pada episode kali ini saya akan berbicara panjang lebar dengan Mbak Prasmita Rangkuti MSc untuk membahas tentang bagaimana caranya mendapatkan dana usaha bagi para mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di kampusnya. Selamat menyaksikan. Sekarang yang poinnya bidang yang terakhir itu yaitu tentang dana usaha mahasiswa ya. Bisa dijelaskan itu seperti apa dan kenapa muncul ide seperti ini, Mbak? Nah, sama juga seperti ini kan sebenarnya kita udah lama tuh kepingin saya sama suami itu ya Pak ya. Cuman emang baru mulai realisasinya tahun lalu gitu bahwa kayak udah deh daripada ide-ide terus jalanin aja gitu kan, kita coba gitu. Nah, emang kenapa jadi keluar ide itu emang hal-hal yang ini kok kayaknya belum ada gitu. Kayak setelah saya cari-cari, wah kayaknya belum ada nih yang kayak gini. Kenapa belum ada yang menyediakan hal seperti ini gitu. Itulah yang membuat jadi kepikiran. Yang pertama yang tadi itu beasiswa selalu ada gaping kan, beasiswa yang untuk kuliah semesteran ada, S2, S3 sekarang juga alhamdulillah udah ada LPDP begitu kan ya, baik penelitian maupun untuk kuliahnya gitu. Nah tapi yang suka kasihan ini kan yang S1 tadi mungkin kalau suami saya tadi juga cerita gitu kan, ada gaping yang penelitian ini nih, penelitian S1 karena kadang beasiswa yang S1 juga belum mengcover penelitian itu gitu kan. Kenapa? Jadi makanya kita ada beasiswa yang penelitian S1. Nah, untuk yang tadi, untuk yang small business kan seperti itu, karena ada konsep baru gimana kita berusaha supaya investor itu lebih involved, nggak cuma sekedar tahu dapat naruh duit dapat return gitu, tapi lebih involved. Nah, sementara ini yang Danus juga kan banyak ya sekarang alhamdulillah adik-adik mahasiswa atau siswa-siswa sekolah itu kan banyak banget, aktif banget, ada kegiatan macam-macam gitu kan. Dan saya juga dulu udah ngerasain gimana jadi siswa dan mahasiswa gitu kan. Gimana kita harus cari dana untuk acara-acara ini gitu. Nah, emang siapa sih yang mau minjemin dana ke mahasiswa untuk acara kayak gini gitu kan, nggak ada kan. Mungkin ada tapi nggak tahu linknya masih apa dan bagaimana gitu kan. Ini yang berusaha kita mau pertemukan, karena mungkin selama ini adik-adik mahasiswa atau siswa-siswa ngerogoh dari kocek sendiri untuk modal gitu, tapi kan mungkin terbatas. Nah, kalau ini dengan begini mungkin kita jadi bisa ada modal yang lebih besar untuk mereka gitu. Jadi yang semisal tadinya mereka mau ada bikin acara di fakultasnya, terus habis itu gimana nih ngumpulin dananya, mau jualan bunga di kampus, di wisuda gitu. Tapi kalau itu kan terbatas, tapi dengan ada pendanaan ini diharapkan misalnya mereka jadi bisa buka stand gitu. Jadi diharapkan return buat mereka bisa lebih banyak dengan begitu. Itu juga kita di sini juga nggak terlalu fokus sama profit sharing. Emang kalau yang ini cenderung untuk lebih membantu mereka aja. Yang penting asal kita ini adik-adik ini trustworthy, bolehlah gitu kan. Berbeda dengan kalau yang small business tadi kan memang diharapkan bisa dikelola secara profesional ya. Tapi kalau ini bisa dikatakan lebih lenient lah masalah profit sharing gitu. Betul. Jadi gitu, tapi tetap ya mereka nanti harus mengembalikan modal pokok. Betul. Kalau memang ada keuntungan ya kenapa tidak dong Betul, karena itu diharapkan juga memupuk mereka punya responsibility. Betul. Dan diharapkan ini juga menjadi pelatihan untuk kedepannya. Kalau abis itu ternyata mereka nanti mencanangkan suatu bisnis plan yang bisa berhasil dan mau diterusin, monggo kita bisa lanjut misal ke yang skema si small business itu gitu. Jadi diharapkan memang dipupuk dari awal untuk munculnya benih-benih entrepreneurship-nya ya. Baru gitu. Nanti kalau misalnya dari usaha UMKM maupun mahasiswa ini ada yang tertarik itu sama ya seperti tadi untuk yang beasiswa mengajukan ke emailnya Elemen Asia ya Mbak ya? Betul. Apa saja yang mereka harus ajukan persyaratannya ya? Ya ini yang untuk beasiswa atau yang bukan untuk yang tadi untuk yang dalam usaha UMKM? Yang dalam usaha ya? Sebenarnya sih pertama nih kalau mahasiswa ya, kalau untuk yang Danus misalnya, yang pasti kita akan lihat dulu, ini wadah organisasinya apa, misal ini BEM UIK atau ada HMD jurusan teknik atau bagaimana gitu, kita lihat
organisasinya, terus habis itu dia untuk acara apa. Sebenarnya kalau ini enggak, kalau yang si beasiswa kan udah ada formatnya ya, udah lebih ada format yang official gitu. Kalau ini sih sebenarnya lebih ke kita get in touch aja, dia cerita apa yang mau dia lakukan, dan kalau ketika kita lihat ini cukup bagus, cukup trustworthy, kenapa enggak gitu. Sebenarnya jadi lebih nggak ada kriteria saklek ya kalau untuk yang bisnis ini gitu. Kalau yang UMKM? Untuk semua bisnis juga. Jadi apa yang mau dilakukan, bisnis plan-nya, terus habis itu gimana return-nya, itu nanti kalau dia bisa sampaikan ke kami, kita lihat oh ya nih kayaknya cukup bagus ya, kenapa enggak gitu. Jadi nanti setelah mereka email ya mungkin nanti akan di-assess lalu direspon ya, setelah itu nanti akan bisa komunikasi langsung ya. Betul Pak, begitu yang diharapkan. Tadi saya ke Mas Irwan juga sampaikan bagi mereka yang memang tertarik untuk mendapatkan dana usaha maupun yang modal untuk UMKM, salah satu syaratnya harus share, like, dan subscribe channel ini gitu ya. Oh ya, boleh. Instagram Elemenesia juga Pak. Iya betul. Tertarik untuk mendaftar ya mahasiswa menjadi dana usaha maupun dari UMKM, kan cukup mengirim email saja, nanti akan dihubungi balik gitu ya oleh Mbak Mita ya. Iya boleh Pak. Bisa mungkin paling gampang buka Instagram kita di Elemenesia. Nanti di situ juga ada emailnya Pak, jadi bisa DM atau nanti bisa langsung email. Nanti kita lihat Pak. Ya juga. Nah ini kita cuma tinggal punya 2 menit. Ya mungkin ada ini dari Mas Irwan, ada penutup dengan nanti dari Mbak Mita juga himbauan gitu. Silakan. Ya dari saya mungkin simple aja ya. Kalau mau apply beasiswa silahkan ya ke kita baik. ya. Terima kasih. Yang penting untuk riset gitu ya. Ya. Baik. Dari Mbak Mita mungkin ada himbauan juga. Pesannya yang pertama adalah jangan ragu untuk mulai sih. Karena kita juga udah lama tuh punya konsep, punya ide. Aduh, kayaknya enaknya kayak gini, kayak gitu, gimana gitu kan? Baru sampai tahun lalu kita cobain aja lah. Kenapa enggak gitu, karena kita nggak pernah tahu kan, yang penting niatnya baik gitu kan. Benar. Nanti ya Tuhan tahu niat kita gimana, moga-moga dikasih jalan keyakinan kayak gitu aja gitu kan, daripada coba nyangkut di kepala tapi nggak keluar gitu kan. Kita belum tahu itu hasilnya gimana, jadi dicoba aja selama itu bagus. Pertama, yang kedua adalah ini kalau ini lebih general ya, pertama ke adik-adik, banyak mahasiswa Pak, viewersnya Pak, mahasiswa mungkin kalau ada siswa begitu ya. Ya jangan minder, jangan rendah diri, pokoknya usahain aja yang terbaik. Alhamdulillah saya udah dapat kesempatan untuk punya pengalaman keluar, lihat berbagai negara gitu. Saya waktu itu S2 di Singapura, sempat ikut sama suami juga ke Jepang. Terus habis itu pas saya S2 juga ada program immersion trip ke US gitu. Emang mungkin kalau memang kita belum lihat secara langsung kayaknya scary gitu, semua tuh kayak serem. Tapi ketika waktu itu saya udah sampai sana, saya lihat bahwa ternyata nggak seserem itu kok. Terus abis itu bahwa ternyata orang Indonesia tuh cukup kompetitif kok, kita punya potensi. Jadi jangan takut bahwa kalah saing nih sama negara lain. Enggak, kita bisa sebagus itu, bahkan mungkin bisa lebih bagus lagi. Kenapa enggak? Yang penting kita yakin aja dan kita tetap berusaha yang terbaik. Moga-moga nanti Tuhan kasih kesempatan, kasih jalannya gimana. Yakin bahwa dengan seperti ini akan menggugah gairah bagi masyarakat untuk membangun usaha kecil ya. Start small, let's grow. Bareng dengan Elemenesia gitu ya. Betul sekali. Alhamdulillah. Dan juga pada para mahasiswa supaya punya mereka punya cukup dana gitu untuk melakukan mahasiswa S1 ya. Iya Pak. Bidang-bidang sains. Iya. Saya terima kasih banyak atas waktunya ya Mbak Mita dan sama-sama Pak. Saya yakin insya Allah kalau ide yang sebaik ini akan mendapatkan
jalan ya petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan insya Allah saya juga sangat tertarik untuk bisa jadi bagian dari Elemen Indonesia nantinya. Oh, sambut baik. Baik, terima kasih Mas Irwan. Terima kasih Mas Irwan. Mbak Mita, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.